Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bil imani wal islam wa ja'ala al haya'a min a'zami syu'abil imani 'ala dawam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Qala Allah ta'ala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi, masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dapat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dan malamnya juga sholat tarawih. Semoga ibadah kita dari yang sunnah, dari yang wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada sahib syafa'i yaumil qiyamah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan barokah dan syafaatnya fi dunya wa akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa menjelang salat Idul Fitri sebagaimana edaran Kementerian Agama juga dikuatkan dengan beberapa fatwa yang lain. Perlu kiranya saya sampaikan tentang sholat Idul Fitri, yang mana dalam edaran tersebut adalah untuk melakukan sholat Idul Fitri di dalam rumah bersama keluarga inti. Walaupun beberapa instruksi kemarin tentang ataupun surat edaran dari Majelis Ulama Indonesia diperbolehkan dari daerah-daerah tertentu yang kiranya COVID-19 ini daerah tersebut bukan daerah zona merah, cenderung menurun dari para penderitanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jeleknya saya sampaikan tentang panduan salat Idul Fitri bersama keluarga Anda di rumah. Yang pertama, perlu diketahui hukum daripada salat Idul Fitri adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Dan yang kedua, salat Idul Fitri boleh disarankan adalah dilakukan di dalam masjid, di dalam lapangan, mushola, dan tempat-tempat lainnya. Boleh dilakukan jamaah di dalam rumah juga loh. Yang seterusnya, salat Idul Fitri ini dapat juga dilakukan di dalam rumah. Sehingga saya akan sampaikan, pertama, di dalam melakukan salat Idul Fitri ini bedanya adalah ada khutbah di dalamnya. Kedudukan khutbah di dalam salat Idul Fitri adalah sunnah yang menyempurnakan salat Idul Fitri itu sendiri. Sehingga bagi bapak ibu yang mungkin mau melakukan salat Idul Fitri di rumah, perlu diketahui diusahakan ada yang memang mampu melakukan khutbah. Bila mana tidak mampu, maka boleh tidak dilakukan khutbah. Dalam satu keluarga tidak ada yang mampu melakukan khutbah. Kemudian masuk dalam panduan sholat Idul Fitri. Pertama, takbir yang pertama atau rakaat yang pertama adalah niat. Jelas kan, innamal a'malu binniyat. Niat dulu. Setelah niat, usolli sunnatal li'idil fitri rakataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, bagi yang menjadi makmum, imam lillahi ta'ala bagi yang menjadi imam. Setelah itu takbir, kemudian perlu diingat takbir disunahkan dalam rakaat pertama adalah takbir ke-7 kali. Allahu Akbar. Di sela-sela takbir disunahkan untuk membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir kedua dibaca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Setelah itu imam membaca surat Fatihah, makmum membaca doa iftitah.
Setelah imam membaca doa surat Al-Fatihah, kemudian diteruskan membaca suratan yang ditamakan adalah surat Al-A'la bila mana mampu. Bila mana tidak, semampunya. Surat pendek boleh disunahkan membaca surat dalam Al-Quran. Kemudian setelah takbir membaca surat Al-Fatihah, kemudian baca suratan, ruku, ya, setelah ruku, itidal, sujud pertama, duduk di antara sujud kedua, kemudian berdiri lagi. Setelah berdiri, perlu diingat takbir yang kedua adalah 5 kali. Allahu Akbar, dibaca lagi tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir lagi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dibaca tali tasbihnya. Bila mana tidak hafal tadi yang panjang, cukup subhanallah juga boleh-boleh saja. Sampai 5 kali, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat, kalau yang bisa adalah Al-Ghasyiyah. Bila mana tidak, surat Al-Ikhlas pun tidak ada masalah. Kemudian melakukan ruku, itidal, sujud, duduk di antara sujud kedua, kemudian tahiyat akhir. Dan setelah itu selesai salam, disunahkan untuk melakukan khutbah. Nah, di dalam khutbah jangan kemudian takut dengan khutbah karena panjang dan sebagainya. Yang pertama adalah di dalam yang penting ada hamdalah, ada bacaan alhamdulillah. Yang kedua bacaan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu juga boleh segitu. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Nah, itu sudah alhamdulillah dan sholawat. Kemudian adalah membaca ayat. Kemudian berwasiat takwa, berwasiat untuk takut kepada Allah. Nah, dalam ini singkat-singkat saja boleh saja, ya. Jadi itu yang penting di dalam khutbah pertama, yaitu hamdalah, sholawat, kemudian membaca ayat, berwasiat takwa. Kemudian setelah khutbah selesai, pertama ada khutbah kedua dengan membaca bismillah, hamdalah, sholawat, ya biasa juga ada yang syahadat ditambahkan, tidak masalah. Sholawat, terus berwasiat kepada kemudian membaca ayat, dan tidak membaca ayat tapi membaca doa untuk kaum muslimin muslimat. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li jamil muslimin muslimat, itu juga itu boleh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat awal sampai akhir. Kita dapat diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan sholat Idul Fitri. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.